Orang-orang di sana bilang, oh anak ini bagus, oh ini bagus. Ada bakat lah. Nah ada bakat, dia bilang. Boleh dicoba nanti besok seleksi ke Sarawak katanya. Keadaan udah memburuk, saya balik ke Pontianak kan. Pas saya balik itu minjam duit kawan. Kenapa kamu menolak beasiswa hanya untuk lebih fokus ke sepak bola? Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe di 99 Project ini. Jangan lupa terus subscribe yang belum subscribe agar kita semakin semangat untuk memberikan informasi dan juga bahan-bahan pembicaraan ya tentang kehidupan kita lah sehari-hari ya. Bukan hanya itu sih, tapi tentang musik, kemudian sepak bola dan lain-lainnya. Nah, kali ini saya kedatangan tamu yang juga sangat istimewa juga, anak Pontianak yang sudah berkarir di Bali United. Ini untuk pencinta sepak bola juga sangat ini ya, cocok untuk kalian menambah informasi tentang sepak bola di Indonesia. Anak Pontianak juga sangat luar biasa prestasinya. Bukan hanya sebelum itu dia bukan hanya di Bali United, tapi juga bergabung di klub sepak bola Malaysia ya. Siapa dia? Ini dia Muhammad Rian Firmansyah. Halo, selamat sore. Sore Kak. Gimana kabarnya? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Masih puasa? Puasa Kak. Belum ada yang bolong? Belum lah. Sayang lah. Kan bukan perempuan ya. Oke, sebelum kita ke ini ya, ke gimana sih bisa gabung di Bali United itu kan, sebelum itu kita ini dulu deh. Ini kan udah lagi wabah corona nih. Otomatis untuk kegiatan-kegiatan yang memang sehari-hari kamu lakukan juga harus ditunda. Harus ya. Jadi terbatas. Kegiatan kamu? Iya, dibatas. Kegiatan kamu nih apa nih? Jadinya. Jadi kalau dalam keadaan kondisi sekarang sering jaga kondisi badan, nambah-nambah latihan sendiri di rumah. Terus di rumah kan orang tua, ibu terutama ada buka warung kecil-kecilan lah. Ya. Jadi sambil bantu orang tua. Gitu aja sih setiap hari. Balik ke Pontianak tuh kapan? Pas tanggal 16 bulan Maret. Oh, 16 udah Maret. nyampe di sini. Soalnya kan waktu itu tanggal 15 Maret di Bali udah darurat kan, red zone. Jadi kita udah ndak ada latihan di sana. Jadi pemain boleh disuruh pulang kampung. Pulang kampung atau mudik? Oh, enggak tahu. Jadi Pak Presiden nih. Oh, saya Najwa Shihab dong. Nah, sebelum bergabung di Bali United, pastinya kamu juga sebagai ini ya, tadi udah berbincang sebelumnya sebagai pemain kampung, pemain bola kampung ya, Tarkam. Nah, itu tuh ceritain dong kayak gimana tuh. Jadi waktu kan awalnya kan bergabung ke Malaysia lah dulu ya. Kok bisa bergabung ke Malaysia, gimana tuh? Awalnya itu ada uji coba. Orang tua Rian kan bapak kan pemain bola juga kan. Jadi waktu itu ada uji coba di sana usia 40. Bapak ini bergabung dengan tim, ada CEO dari Persipon dulu yang bawa Bang Kurniawan Julianto ke sini. Itu Bang Al namanya. Jadi dia di sana ada teman kan, ada teman. Jadi uji coba lah waktu akhir tahun 2018. Uji coba ke sana. Waktu itu slotnya kurang satu kan. Rian itu waktu itu nggak ada rencana buat ke sana. Rencananya buat liburan ke Singkawang. Oh, gitu. Tapi bapak bilang, "Bang, ikutlah ke sana, siapa tahu ada rezeki," kata dia. Siapa tahu dipilih kan. Jadi udahlah ngikut ya lah. Jadi yang sama kawan-kawan ini dibatalkan. Berangkat ke sana. Jadi ikut uji coba lah kan. Pas nyampe malamnya langsung uji coba. Pas uji coba udah main selesai. Orang-orang di sana bilang, "Oh, anak ini bagus. Oh, ini bagus." Ada bakat lah. Nah, ada bakat, dia bilang. Boleh dicoba nanti besok seleksi ke Sarawak katanya. Dari situ perasaan bangga lah kan. Ini tim orang luar negeri lagi kan. Jadi waktu udah uji coba di kayak gitu, kedengaran
sampai ke pelatihnya, pelatih Sarawak. Jadi pas malam itu pelatih Sarawak pun datang ke hotel kita kan. Dia bilang, oh kamu yang waktu itu pernah ikut Porprov di Pontianak. Saya waktu itu ada nonton pertandingan di Pontianak, ada yang bagus katanya. Rupanya pelatih ini pernah ke Pontianak buat nyari bakat anak-anak Pontianak kan waktu Porprov kemarin. Jadi dia bilang, kamu nomor yang ini. Oh iya iya Pak, saya bilang, saya nomor yang ini. Oh iya, besok kamu ikut seleksi ya katanya. Pas itu kalau tidak salah seleksi pertama hari Sabtu, udah tahu lupa tanggal berapa kan. Ikutlah seleksi besoknya. Pas besoknya seleksi, ada orang barat, orang Belanda itu bingung lah harus gimana kan. Mereka rata-rata pun ada beberapa ex timnas Malaysia yang junior. Jadi ikut gabung. Pas itu seleksi main, nyetak gol. Terus besoknya lagi seleksi nyetak gol lagi. Terus pas itu masih ditangguhkan ngelanjut seleksi atau balik kan. Itu belum ada omongan. Jadi waktu itu pas jadwal kita di sana pun udah selesai kan. Jadi waktu itu saya balik sama rombongan sama bapak, balik ditelepon. Pas itu saya lagi tidur di bis kan. Bang bangun gitu. Ini ada disuruh turun katanya. Disuruh ikut seleksi lagi 3 hari. Pas itu udah pertengahan jalan. Jadi berhentilah bis. Turun di tengah jalan. Nggak ada orang siapa menemankan, tapi ada yang jemput. Pas jemput setengah jam nunggu, langsunglah dibawa. Terus ikut seleksi lagi. Kita ditangguhkan. Dia bilang kualitas Rian ini bagus, tapi segi postur kurang. Jadi dia ada nilai plus. Pas itulah Rian dikontrak langsung. Dikontraknya berapa lama sih? 1 musim sampai liga selesai. Jadi waktu ngejalankan Liga Malaysia itu pengalaman tersendiri lah ya Kak. Terus pas akhir-akhir liga ada pelatih Sarawak yang pelatih asing dari Skotlandia. Dia bilang, kamu sebaiknya main di Indonesia daripada main di sini. Kondisi di Sarawak FA ini agak kurang dalam segi itulah. Banyak lah. Jadi waktu itu diperkenalkan sama agen Gabriel Budi. Dia ini agennya Marco Simic, Spaso Jevic, William Pacheco, Gunawan Dwi Cahyo, agennya dia juga kan. Jadi waktu saya kenalan dikirimin fotonya. Wow, ini agen besar ini, saya bilang. Gimana perasaan agak takut, bangga, senang lah kan. Jadi kayak enggak sembarangan gitu. Jadi waktu saya dikenalkan sama pelatih ini, saya udah kenalan, saya disuruh keadaan udah memburuk, saya balik ke Pontianak kan. Pas saya balik itu minjam duit kawan. Udah Karena dibalikin belum sekarang? Udah, alhamdulillah udah. Karena manajemen enggak mau bayar tiket pesawat kita balik. Jadi pas di sini sempat beberapa minggu, 3 minggu kalau nggak salah. Pontianak tuh. Di Pontianak. Karena nggak ada aktivitas, ada beberapa kawan di sini ngajakin main tarkam. Ya, ayo main di Jongkong, daerah Putih Sibau kan. Bayaran segini. Oh iya, saya berangkat besok. Besok berangkat, main. Nggak lama beberapa minggu, Bang Budi ini bilang, Mas, saya pelatih saya, dia bilang ada tertarik dengan video kamu, dia bilang. Tolong siap-siap ya Mas, kondisi badan gini, fisik segala semuanya disiapkan katanya. Jadi pas udah selesai saya main tarkam, pas tanggal berapa aja tuh, saya lupa. Saya disuruh berangkat. Waktu saya berangkatlah ke Bali kan. Pas berangkat ke Bali, setiap saya berangkat perjalanan ke Bali tuh mikir, ini benar apa enggak gitu kan. Kayak enggak jangka. Pas saya nyampe di Bali, ketemu mes Bali megah. Sebelahnya ada store hebat gitu kan. Pas saya nyampe ketemu Bang Gunawan Dwi Cahyo. Ini orang pemain ini, senior ini
saya 2010 nonton dia di sini kan. Kok bisa ketemu langsung itu. Pas saya nyampe saya langsung ke kamar, dibersihin semua kamar di mes. Terus besoknya latihan terus ngikut latihan, ketemu Bang Taufik, Coach Teko, Bang Dias Angga, semua pemain senior lah kan. Jadi waktu itu kita persiapan buat Trofeo Hamengkubuwono di Jogja. Udah beberapa kali latihan, kita berangkat ke sana. Pas waktu itu lawannya PSIM sama Timnas U23. Jadi Rian dapat kesempatan main lawan PSIM Jogja. Itu satu babak dapat. Pas babak kedua langsung diganti kan semua. Dari situlah Rian dinilai, kamu ada plusnya gini. Terus agen bilang, Rian, dari pelatih bilang kamu ada masa depan nih gini-gini. Dari situlah Rian mulai beberapa hari kemudian balik, Rian dikontrak. Oke, kayak gitu ya. Pokoknya banyak apa ya kejadian yang memang nggak masuk akal di luar nalar. Di luar nalar, ya. Dari kamu sebenarnya dari awal udah ditinting juga dari coach lah ya. Di coach ya, dari coach. Kemudian sampai ke Bali United kayak gini. Kayak mimpi yang akan menjadi kenyataan saat itu sebelum dikontrak kan. Pas nyampe ke bandara Bali, Rian sempat buat status kan, dream come true. My dream come true. Ya. Oke. Kemudian selepas itu kan kamu udah kontrak nih. Di saat itu nih balik lagi ya, sebelum ke kontrak yang Bali United, kamu yang ke Malaysia itu kamu udah lulus sekolah belum sih? Udah. Oh, udah. Pas ke Malaysia udah lulus sekolah, itu sekitar 2 tahun udah lulus sekolah. Pas di Malaysia. Oh, berarti selepas kamu lulus dari sekolah kamu memang fokuskan untuk ke sepak bola. Ke sepak bola. Itu bakat atau apa ya? Kamu udah mulai memang tertarik dengan dunia sepak bola tuh dari kelas berapa? Dari kecil sih, Kak. Dari kecil. Karena dari ayah itu. Iya, karena dari ayah. Terus lingkungan juga. Soalnya kan waktu rumah di Flamboyan dekat sini kan, kawan-kawan juga sering main bola sampai maghrib. Terus dari situ mulai ngelihat bapak juga main bola. Rupanya bapak itu ngikutin tim di Pontianak di bawah Persipon, namanya Klub Porti. Jadi pas itu Rian masih belum gabung dengan Porti kan. Waktu kelas 3 SD Rian karena kawan itu latihan di RK2D. Gabung ke RK2D, latihan terus. RK2D ini dulu latihannya di SSA, Kak. Di SSA setiap latihan bayar 1.000. Oh, zaman dulu. Tapi semenjak beberapa kali latihan, lapangan itu ditutup. Nggak bisa latihan. Waktu itu kan kita pergi ke sana pakai sepeda, jalan kaki kan, masih kecil kan. Terus karena udah nggak bisa latihan ngikut RK2D, ngeliat bapak di Porti, bilang ke bapak, Pak, kita pindah ke Porti aja. Ngikutlah ke Porti. Pas itu kalau nggak salah kelas 4 SD. Kelas 4 SD udah mulai fokus main ke bola ya. Kemudian saat itu kamu ini benar nggak ya? Ada dari berita itu yang bilang kayak gini, kamu itu menolak beasiswa hanya untuk fokus terhadap sepak bola, benar atau enggak? Iya, benar. Kenapa? Orang biasa cari untuk beasiswa untuk akademik daripada sepak bola, mungkin lah ya, dari beberapa orang yang berpikir keinginan atau cita-cita tuh nanti dulu deh, karena akademik yang lebih diutamakan kalau sekarang. Kenapa kamu menolak beasiswa hanya untuk lebih fokus ke sepak bola? Sebenarnya banyak faktor sih buat itu milih jalan yang kayak gitu kan. Pertama dari STKIP itu beberapa kawan bilang yang ngurus futsalnya itu dia bilang dia tertarik dengan Rian, mau dibeasiswakan, termasuk IAIN, termasuk Polnep. Polnep itu ada pelatih yang ngurus itu pelatih Rian juga. Cuma Rian nggak bisa gabung, ke Polnep, IAIN sama STKIP karena ada segi keluarga. Keluarga ini ada kayak mama sama bapak kan nggak kerja. Jadi Rian mikir kalau Rian ikut ini biayanya gimana? Mungkin iyalah beasiswa kan.
tapi mau bantu-bantu ngasih ini itu kan susah, nggak bisa. Jadi Rian mikir, oh mending Rian main bola aja dulu. Mungkin kalau soal cita-cita ada jalannya kan. Rupa benar. Pas Rian ngikut Tarkam, memang nggak ada sih masa depannya kalau di Tarkam. Tapi semenjak Rian jalan-jalankan, kesempatan tuh ada Kak. Kayak Rian ceritakan tadi, rupanya di Malaysia dikontrak di sana. Terus tiba-tiba pelatih Sarawak nawarkan agen ini, tahu-tahu bisa ke Bali. Banyak yang tidak disangka-sangka sih. Jadi faktor utamanya sih karena keluarga lah. Jadi intinya kamu lebih fokus untuk membantu biaya keluarga. Biaya keluarga. Kamu berapa beradik sih? Sama Rian 6. Kamu anak ke pertama. Oh. Paling kecil umur berapa? Paling kecil 3 tahun. 3 tahun. Cewek. Oh, 6 beradik. Kamu? Sebenarnya 7. Abang yang cewek yang paling kecil tuh meninggal. Oh, gitu. Kalau enggak salah 4 tahun yang lalu lah. Oh. Pantas kamu memang ini ya, memang untuk fokus. Ya, untuk fokus bantu banyak, keluarga. Bantu juga ya. Nih, terserah juga sih kamu mau jawab apa enggak nih. Ingat enggak waktu kamu dikontrak di Malaysia itu digaji berapa rupiah? Di rupiah ya? Di rupiah. Di rupiah. 87. 8.700.000. Satu musim. 1 bulan. 1 bulan. Oh, berarti kamu di sana kan dikontrak 1 musim. Kamu balik ke Pontianak itu tunggu udah selesai kontrak atau? Waktu balik ke Pontianak kan karena keadaan udah di sana kan ada problem gaji 3 bulan tertunggak. Jadi buat kita makan di sana pun susah karena mereka enggak ada cateringan makan. Karena makan kita tanggung sendiri dari gaji itu. Belum lagi kita mau kirim keluarga. Iya, benar. Kurang kan. Jadi pas sudah problem itu makin lama, makin enggak bagus lah kondisinya. Baliklah ke Pontianak. Oh, gitu. Itu pun minjam duit teman. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kan kamu maksudnya di bawah umur 25 tahun udah bisa menghasilkan uang di bawah 5 juta udah lumayan. Di atas 5 juta udah lumayan. Bersyukur sih Kak bersyukur, sebenarnya. Ya, benar. Semakin kamu bersyukur, semakin banyak lah rezeki yang menunggu kamu ya. Oke, kemudian kan kamu dari Malaysia, kamu bukan dialihkan sih, tapi diberikan jalan ya. ke Bali United. Pertama kali yang kamu lakukan saat kamu bergabung di Bali United apa? Pertama kali yang dilakukan latihan kita karena mikirnya ini bukan level yang biasa-biasa kan. Apalagi Bali United tim terbaik lah di Indonesia. Terus banyak pemain-pemain senior yang bagus di luar tim Bali United. Pengen masuk ke Bali United. Jadi pas Rian bisa ke sana itu Rian sering mikir, ini kalau kita ndak nambah-nambah sendiri, ini ndak bakalan bisa. Ndak bakalan bisa bersaing. Kalau nggak dikembangkan sendiri nggak dikembangkan sendiri. Jadi yang latihan sendirilah aktivitasnya. Mungkin ada perbedaan nggak sih sebelum kamu bergabung dengan Bali United dengan sesudah kamu bergabung dengan Bali United? Ngerasa kalau di Bali United semua fasilitas ada Kak. Jadi kita mau latihan nambah sendiri, kita juga bisa ngembangin kemampuan kita tuh enak. Kalau di Sarawak kan kita apa-apa harus bayar. Kita ke gym bayar. Sedangkan di Bali United kita tinggal datang. Terus di Bali United juga di sebelah mes ada lapangan kecil buat kita latihan-latihan. Jadi bedanya itu sih fasilitas sih sebenarnya. Fasilitasnya semua disediain ya? Disediain. Terus makan juga disediain catering di sana. Sekarang kan kamu udah di Bali United kan? Juga semua fasilitas juga kamu ada gitu kan. Kemudian kan ada senior yang termasuk idola kamu, Lili Pali ya? Lili Pali Stefano ya? Lili Pali. Oke, Lili Pali itu. Nah, itu kan salah satu idola kamu juga. Kamu juga udah bertemu dong? Udah. Kemudian kamu ada nggak sih ngambil apa sih ilmu-ilmu dari dia tuh? Saya dengan Stefano Lili Pali belajar mental dari dia Kak. Kemarin kalau nggak salah kan Ren latihan kan 11 lawan 11 sesama tim gitu kan, 11 lawan 11. Jadi waktu itu Rian nggak sengaja nabrak Irfan Badim. Tiba-tiba Irfan Badim cedera. Terus dia marah-marah, gini maki-maki gitu kan.
Jadi maaf lah bang ya. It's okay. Jadi dia kayak gitu kan. Terus pas itu sempat ngerasa down. Saya ini kayak saya langsung mikir, saya bukan pemain siapa-siapa kok saya ngelakukan ini ya. Padahal itu nggak sengaja kan. Langsung saya ke tepi pas sudah selesai game. Stefano bilang, Rian katanya, ini sepak bola katanya. Nggak ada waktu buat mikirkan ini senior, ini junior. Tapi kalau udah di dalam lapangan, ambil, keras. Tapi jangan sampai kamu sengaja niat buat nyakitin orang. Tapi kalau udah di luar semuanya selesai. Nggak ada yang didendamkan ini, nggak ada. Jadi dia ngasih tahu yang kayak gitu sih. Oke. Kemudian dari senior lain mungkin? Dari Bang Taufik lah. Dia bilang, udah nggak apa-apa Rian. Ini biasa main bola. Karena abang dulu juga kayak gini. Jadi kamu harus mental dibagusin. Nggak usah mikirin yang macam-macam. Yang penting latihan terus di dalam lapangan harus kayak gini. Pokok udah selesai di dalam lapangan semuanya selesai. Okay. Bang Taufik juga bilang kayak gitu. Pokoknya di lapangan itulah permasalahan lapangan, jangan dibawa ke jangan dibawa luar, ke luar. Dari pelatih juga bilang kayak gitu. Main bola ini biasa katanya. Kalau ndak mau dikasarkan, ndak mau disentuh, ndak usah main bola, kata pelatih, kata Coach Teko. Okay.